Di video kali ini kita akan bahas salah satu jurus rahasia marketing dan komunikasi yang kalau kalian tahu tentang jurus ini dijamin marketing, jualan, dan komunikasi kalian pasti akan lancar. Dan dahsyatnya ini bukan hanya berlaku di dunia marketing dan komunikasi tapi juga aspek-aspek lain dalam hidup. Ini seru banget, tapi biar video ini bersahabat dengan algoritma YouTube, kita kasih opening dulu. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi, jadi gak ketinggalan video berikutnya. Tanpa berpanjang lebar lagi, jurus maut yang gue maksud adalah insight. Lebih tepatnya consumer insight. Yes, di video kali ini kita akan bahas salah satu strategi yang mengubah marketing dan komunikasi. Seperti biasa gue akan obrolin seputar consumer insight dengan bahasa yang simple, sederhana, dan straightforward. Dan nanti akan gue sertakan juga contoh-contoh study case-nya yang gue tahu dan berdasarkan pengalaman gue tentunya. Kalau kalian tahu juga, tentu boleh juga nambahin di kolom komentar. Pertama seperti biasa kita ke deskripsi dulu. Insight itu apa sih? Kalau kata Google, the capacity to gain an accurate and deep intuitive understanding of a person or thing. Itu secara deskripsi. Sekarang gue kasih ilustrasi untuk lebih memahami apa itu insight. Jadi misalnya kalian lagi suka sama seorang cowok atau cewek dan kalian nggak tahu gimana cara PDKT-nya. Lalu kalian pun kepoin sosmednya, ngobrol dan nyari info tentang dia ke teman-temannya dan akhirnya kalian tahu beberapa informasi tentang gebetan kalian itu. Misalnya, dia suka drakor tapi bukan judul-judul yang mainstream. Dia lebih ke anak gunung dibanding anak pantai. Atau klub favoritnya Liverpool dan lain-lain. Nah, informasi-informasi inilah yang dinamakan sebagai insight. Tujuannya apa? Ya kalau pada konteks di atas jelas, supaya kalau ada kesempatan buat ngobrol bisa nyambung dan PDKT pun bisa berjalan dengan lancar. Well, proses jualan, marketing, dan komunikasi pun sama halnya dengan proses PDKT. Gebetannya siapa? Ya konsumen. Dan pentingnya proses menggali insight sebagai bagian dari sebuah strategi marketing dan komunikasi ini sebenarnya belum terlalu lama juga. Kalau zaman dulu brand dan agency punya yang namanya divisi market research. Sekitar awal tahun 2000-an divisi tersebut diganti atau setidaknya ditambahkan divisi baru yang dinamakan consumer insight. Loh, memang bedanya apa antara kedua divisi tersebut? Menurut gue market research output informasinya lebih broad dan melihat dari helicopter view tentang market dari sebuah produk tertentu. Misalnya demografinya gimana, usianya berapa, SES-nya apa, dan lain-lain. Sedangkan consumer insight seharusnya output informasinya lebih mendalam dan masuk ke level personal seorang konsumen. Harapannya semakin mendalam informasi yang kita punya tentang konsumen, semakin tajam pula strategi yang dirancang oleh brand untuk menarik minat konsumen tersebut. Biar nggak bingung, nanti kita lihat langsung aja contoh konkretnya. Tapi sebelumnya pertanyaan yang paling penting adalah kenapa harus ribet nyari informasi tentang konsumen sampai harus menggali rahasia terdalam tentang konsumen tersebut? Kenapa nggak jualan aja menawarkan kelebihan-kelebihan dari produk kita? Toh kalau audiensnya emang suka dan butuh produknya pasti akan beli juga kok, ya nggak? Well, bener sih. Bahkan itu yang dilakukan sebelum era consumer insight. Di 3 dekade 70-an, 80-an, dan 90-an, marketing dan komunikasi produk sesimpel ini produk kami bisa melakukan ini dan itu. Kalau Anda merasa membutuhkannya, Anda bisa membeli produk kami. Komunikasinya berlangsung satu arah dan tidak ada keterlibatan konsumen dalam proses strategi di belakangnya. Dan semua itu berubah di akhir 90-an dan awal tahun 2000-an saat konsep tentang consumer insight mulai diperkenalkan. Brand-brand mulai menyadari bahwa untuk meraih hati konsumen dan membangun loyalitas brand nggak mungkin dilakukan dengan proses yang transaksional. Tawarkan, beli, selesai. Komunikasi dan marketing harus berakar dari aspek emosional. Bagaimana menempatkan brand dalam konteks personal konsumen dan menjadi solusi dari problem yang dihadapi sehari-hari. Strategi marketing dan komunikasi brand pun berubah menjadi kami mengerti dan kami punya solusi. Lihat kan bedanya? Yang tadinya product centric menjadi consumer centric. Dan strategi ini sangat bergantung dari insight yang kuat tentang konsumen tersebut. Langsung aja kita lihat contoh study case tentang bagaimana mengolah insight untuk berkomunikasi. Menurut gue contoh paling powerful adalah campaign dari Sampo Clear yaitu Ketombe, siapa takut. Ini adalah salah satu campaign sukses dengan tagline yang cukup ikonik. Sekarang kita lihat dulu perbandingan antara komunikasi iklan Clear di awal tahun 90-an dan selanjutnya iklan Clear di awal tahun 2000-an. Setelah itu baru kita bahas soal insight-nya. Ini dia. Rambut clear, rambut halus.
halus indah, tanpa ketombe rambut clear indah dipandang, indah disentuh. Clear bening aku namun lembut, membuat rambut indah dipandang, indah disentuh. Shampoo Clear. Clear, rambut lembut bercahaya dan bebas ketombe. Raden! Siap! Tunggu, $1 juta. boleh. Begitu ada ketombe. Tembak. Pakai clear baru sih. Zinc sistemnya lebih sempurna. Ketombe gak bakal muncul lagi sampai lama. Udah malam gini, masih bersih aja. Lagian clear dilawan. Saya menang kan? Tombe. Coba takut. Clear baru. Oke, kalau kita lihat di iklan Clear yang pertama, komunikasinya masih seputar sampo Clear akan memberikan rambut yang halus, indah, bercahaya, tanpa ketombe. Dan sang wanita pun menjadi pusat perhatian. Terlihat di sini kalau komunikasinya masih generik banget. Artinya apa? Well, semua sampo pun bisa mengkomunikasikan hal yang sama. Bahwa sampo mereka bisa juga membuat rambut halus, bercahaya, dan sebagainya. Secara komunikasi di masa ini Clear belum menemukan unique value proposition alias angle komunikasi yang benar-benar unik. Padahal sebenarnya secara produk DNA-nya udah ada dengan menyebutkan bebas ketombe. Namun angle ini belum tereksploitasi. Dan itu yang berubah di campaign-campaign Clear selanjutnya yang lebih fokus kepada positioning sampo anti ketombe. Dan ini strategi yang masih bertahan puluhan tahun hingga saat ini. Nah, selanjutnya bagaimana Clear membangun komunikasi berdasarkan positioning tersebut. Dan ini yang mulai terlihat pada iklan kedua tadi. Kalau kita perhatikan di era ini, Clear melakukan revolusi besar-besaran dalam membangun komunikasi mereka. Setelah mantap menemukan positioning sampo anti ketombe, selanjutnya adalah mencari angle komunikasi yang tepat untuk menguatkan positioning tersebut. Nah, disinilah peran consumer insight mulai terlihat. Dan insight yang didapat pada saat itu adalah, take a note, ini keren banget ya menurut gue. Insight-nya adalah ketombe itu bukan masalah kepala, tapi masalah psikologis. Nah, itu dia insight-nya. Mari kita jabarkan. Keren banget kan? Ketombe itu bukan cuma masalah kepala, tapi masalah psikologis. Gini, pada saat kulit kepala kita kotor dan ketombean, yes tentu aja kita akan nggak nyaman, gatel, lengket, dan garu-garu kepala terus. Tapi ada yang lebih mengkhawatirkan daripada itu, yaitu malu dilihat orang lain kalau kita ketombean. Apalagi ketombe biasanya nempel di baju, khususnya baju yang berwarna hitam. Dari insight inilah muncul slogan terkenal dari sampo Clear, pakai hitam, siapa takut. Dan ketombe, siapa takut. Sebuah komunikasi yang berakar dari insight yang kuat dan briliannya, insight ini juga memberikan andil yang besar dalam membangun identitas dari komunikasi-komunikasi Clear hingga saat ini. Coba lihat deh, talent utama dari iklan Clear pasti menggunakan outfit warna hitam yang bukan hanya terlihat elegan dan keren, tapi juga mengkomunikasikan benefit utama Clear sebagai sampo anti ketombe. Seolah-olah ngomong, kalian gak perlu takut lagi lah pakai baju warna hitam, karena sampo Clear sebegitu hebatnya dalam membasmi ketombe. Dan melalui proposisi ketombe siapa takut, Clear di era tahun 2000-an tampil dengan story-story yang menarik dan ide-ide kreatif yang segar yang berbeda dengan iklan sampo kebanyakan. Tidak lagi menitik beratkan kepada rambut indah bercahaya tanpa ketombe dengan wanita sebagai objek utama, namun lebih menunjukkan situasi-situasi yang menarik di mana karakter utamanya tidak khawatir dengan ketombe. Dan semua ini tidak akan ada tanpa insight konsumen yang cukup kuat tadi bahwa ketombe itu bukan masalah kulit kepala, tapi masalah psikologis. Problemnya bukan lagi saya ketombean, namun saya malu kalau saya ketombean. Lihat bagaimana Clear sebagai produk mampu memberikan solusi atas dua masalah tersebut sekaligus. Sampo Clear mengatasi masalah ketombe dan sampo Clear mengatasi masalah malu karena ketombe. Mantap banget.
Nah, kalau kita lihat dari study case Sampo Clear tadi jelas menunjukkan kalau insight adalah hal yang penting dalam menentukan arah dan strategi komunikasi. Dan mencari insight ini nggak gampang karena perlu menggali sisi terdalam dari konsumen dan pada akhirnya solusi atau peran apa yang ditawarkan dari brand terkait dengan insight tersebut. Kalau kalian tanya nyari insight itu gimana sih? Kalian ingat kan apa yang dilakukan orang pada saat PDKT tadi? Nyari-nyari informasi dan data, nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, dan lain-lain. Ya, menggali insight konsumen juga sama prosesnya. Pertama, bisa nyari-nyari info dan data di internet. Kedua, nanya-nanya dalam bentuk survei dan kuesioner. Ketiga, ngobrol dengan konsumen. Biasanya proses ini disebut dengan FGD atau Focus Discussion Group. Setelah itu nanti semua data dan informasinya akan diolah untuk menghasilkan sebuah insight yang tajam dan membantu para tim kreatif untuk membuat ide-ide komunikasi. Oke, kita lihat satu lagi dan nanti kita bahas secara singkat aja. Ini iklan Royco dari tahun 2003. Mari kita lihat. Gak enak ya datang setiap hari. Bilang saja mau nengokin cucu. Setiap hari. Nanti saya pikir lagi alasannya. Pokoknya saya ketagihan masakan mantu, pasti baru lagi. Itu karena Royco. Formulanya kaya rasa. Ide apapun yang Anda sajikan, pasti lezat. Hei Bapak. Mau nengok cucu? Besok nengok cucu lagi kan? Kalau kita lihat iklan tadi, situasinya menceritakan tentang bapak dan ibu mertua yang setiap hari berkunjung ke rumah anak dan menantunya dan beralasan untuk nengok cucu. Padahal mereka sangat suka dengan masakan menantunya. Ini adalah ide kreatif yang berdasarkan pada insight yang kuat. Insight-nya adalah salah satu dalam tanda kutip kemenangan seorang menantu wanita adalah apabila masakannya disukai oleh mertuanya. Dan Royco sebagai brand dan produk pelezat makanan bisa memberikan hal tersebut. Ibaratnya kalau komunikasinya standar dan tidak berdasarkan insight, mungkin iklannya hanya akan menceritakan seputar seorang ibu yang menyajikan makanan yang lezat kepada keluarganya. That's it. Insight lah yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang tajam serta relate dengan target market yang ingin dicapai. Satu lagi deh yang menurut gue paling keren dari campaign Rinso yaitu berani kotor itu baik. Ini komunikasi yang keren banget yang berdasarkan insight bahwa kalau nggak kotor, nggak belajar. Problem-problem ibu yang berhubungan dengan kebersihan pakaian keluarganya adalah sebuah dilema antara kebersihan pakaian keluarga dan proses belajarnya anak. Di satu sisi bahagia karena anak-anak mendapatkan pelajaran di berbagai aktivitas sehari-harinya. Tapi di sisi lain khawatir pakaian anak-anak jadi kotor banget. Dan akhirnya dengan insight yang didapat yaitu kalau nggak kotor ya nggak belajar. Rinso mencoba menjawab dilema tersebut dengan strategi komunikasi berani kotor itu baik. Atau kalau versi global campaign-nya yaitu dirt is good. Seolah-olah Rinso mau bilang, biarkan anak kalian kotor-kotoran dan belajar, urusan noda di bajunya, biarkan Rinso yang membersihkan. Again, polanya sama. Cari apa insight-nya, lalu masukkan brand dan produk sebagai solusi yang bisa menjawab insight tersebut. Nah, kira-kira segitu aja bahasan kali ini tentang consumer insight. Sekali-kali jebrang dikit lah dari dunia kreatif ke dunia strategic planning. Siapa tahu di antara kalian ada yang tertarik menjadi strategic planner. Yang pasti pekerjaan ini juga seru banget sih menurut gue. Mencari insight untuk merumuskan sebuah strategi komunikasi. Gimana menurut kalian video kali ini? Cukup menarik kah? Please kasih gue feedback di kolom komentar. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.